Halo guys, selamat datang di Dimas Promaker. Sekarang yang bakal kita bahas sebelum kita ke coding itu bagaimana cara menentukan text editor yang bakal kita pakai. Itu yang menjadi pertanyaan untuk web web developer yang pemula gitu lah. Nah, di sini aku ada 3 rekomendasi, yaitu Notepad++, terus Sublime, sama VS Code. Biasanya orang-orang yang udah pro itu menyarankan ke VS Code atau Sublime. Tapi jangan terlalu di bawah ke hati. Biasanya di realitanya nggak selalu komputer kita juga memiliki spesifikasi yang mereka yang udah kerja di dunia bidang IT, karena uh, yang udah bekerja di bidang IT tahu gimana cara menentukan yang mereka mau kayak gitu. Di sini aku bakal bahas pertama dari 3 itu, sistem requirement. Sistem requirement itu yang diperlukan di waktu kita mau install aplikasi. Nah, di sini VS Code minimumnya 8 GB RAM-nya. Sedangkan prosesor ada kayak gini. Yang paling menyebalkan aku sih nggak ada kecepatannya sih, karena aku biasanya taunya kecepatan dari prosesornya, jadi ini aku kurang paham. Oh iya, ini yang Windows 385 deh ya. Kalau yang biasa 4 GB, and up to 16 RAM recommended. Harusnya itu 850 up to 210. Kenapa sampai 210 GB? Biasanya di VS Code itu biasanya orang-orang bikin plugin yang bakal nambah komponen di VS Code-nya, makanya di sini up to 210 GB. Nah, itu bakal memakan banyak RAM dan yang lain karena dia juga misal pluginnya kayak gitu. Untuk Sublime itu juga cuma 2 GB ya, 2 GB, jadi termasuk ringan. 2 GB, CPU-nya Intel Core, versinya cuma 120 MB. Nah, sedangkan Notepad++, ini text editor pertama waktu belajar web. Jadi text editor Notepad++ ini benar-benar aku pelajarin waktu pertama bikin web waktu SMK. Jadi kalian kalau emang meyakinkan diri nggak bisa pakai Sublime dan Visual Studio, bisa. Ini yang menurutku paling ringan. Nah, cara testingnya itu sebentar. Sebelum kita lanjut, ini aku coba running beberapa framework yang nanti bisa kalian tentukan biar kalian tahu seberapa berat laptop kalian menjalankan proses waktu membuat webnya. Nah, ini bakal lama, jadi kita tunggu aja. Ini aku pakai perbandingan 2 project ya, 2 project yang aktif di setiap text editornya. Kita klik kanan, realitanya bakal seperti ini. Kita pilih sebentar kanan, task manager. Yang pertama pasti browser. Kalian kebanyakan paling sering pakai browser, paling Google Chrome atau Mozilla. Itu dia memakan RAM sekitar 700 MB lah ya. Terus Visual Studio
itu 178. Ini dengan ini kurang tahu ini karena dua project atau gimana, jadi dia pakai dua. Terus Sublime dia 64 ya, 64. Terus ini ada Visual Studio Code lagi, ini ada lagi ya, seperti itulah proses runningnya. Lalu kita ke Notepad++. Mana Notepad? Nah, dia yang paling ringan, 6 MB. Jadi kalau kalian emang mau belajar belajar web, kalau emang kepepetnya nggak bisa pakai Sublime, itu juga kalian pakai Notepad++ pun bisa. Yang jelas bisa menggunakan buat ngetik gitu, terus save sesuai ekstensi yang kalian mau. Nah, kenapa aku tadi running ini dan ini? Karena buat perbandingan aja buat kalian yang mau pakai framework ya. Nah, salah satunya ini biasanya tadi aku udah coba itu dari Linux-nya, dia bakal ketambah 732 mega buat ngejalanin framework Linux atau Vue.js-nya. Terus yang ini buat Adonis, buat framework servernya itu 117. Jadi buat kalian yang mau benar-benar belajar pakai framework kah atau masih pakai tanpa framework juga, kalian bisa tentukan dari komputer kalian emang tersedia nggak dari sistem requirement-nya, atau ini aku jelasin ke secara teknikalnya, nanti ada bakal running terminal, nanti ada running juga SAM, Aragon atau apa yang kalian pakai. Nah, kalau misalnya laptop kalian tidak mumpuni, lebih baik pilih salah satu aja, karena yang jelas itu kalian bisa ngedit filenya secara baik. Nanti kalau keunggulan dari fungsionalnya ke depan, misalnya dari Notepad nggak ada, misalnya di Sublime ada pencarian kayak gini, terus di Notepad nggak ada, kalian bisa pindah ke Sublime. Emang seperti itu. Oh ya, sama ini mungkin kalau kalian di Notepad awalnya tampilannya cuma kayak gini. Nanti bisa ke file open find folder workspace. Di VS Code juga seperti itu. Jadi ada workspace buat kalian ngejalanin satu atau dua project sekaligus dalam satu Visual Studio Code atau satu text editornya itu. Nah, buat kalian yang emang mau belajar, mending sih aku saranin ke Sublime dulu, nggak masalah. Kalau emang kepepetnya laptop kalian masih belum terlalu mumpuni, mentok-mentoknya pakai Notepad++. Tapi kalau memang kalian emang pengen bener-bener belajar banget, coba kalian pakai HP yang ada internetnya, kalian langsung akses aja web3 school. Nah, di sini yang kemarin aku bisa jelasin bahwa kalian bisa belajar tanpa harus pakai text editor. Jadi kalian bisa edit di sini, bisa di running. Ini di running, dia bakal nambah. Jadi kalau mentok-mentoknya nih, asal kalian ada koneksi, ada HP yang bisa buat belajar, kalian bisa ke website-website yang nyediain kayak gini, try it yourself. Kalian pengen coba suatu codingan tapi males buka text editor, asal kalian bisa coba, kalian buka text editor, tinggal paste aja di codingan di sini, tinggal di run. Nah, simpannya seperti itu biar kalian termotivasi buat belajar. Jangan terlalu dengerin yang udah pro ya,
Kalau yang udah pro, mereka tahu spesifikasi komputer mereka udah tinggi. Jadi eh, mereka tidak akan apa ya, tidak bakal pilih-pilih buat ngatasin masalah mereka. Kalau memang masalah mereka ada di Visual Studio Code yang lebih enak buat mereka, ya udah mereka bakal ngejalanin ini dengan fitur yang banyak dan ada plugin juga yang bikin mereka lebih apa ya, efisien kayak gitu. Tapi karena kalian masih belajar, bisa ke yang lebih ringan-ringan dulu. Kalau emang kalian pengen tahap mau pakai plugin ini karena di teks Sublime nggak ada, nah, itu bisa kalian ke VS Code. Nanti kalau misalnya emang ngejalanin projectnya banyak, tapi hati-hati aja itunya, apa ya, pemakaian RAM-nya bakal lebih tinggi juga karena ya begitu, setiap project bakal memakan RAM berapa MB. Misalnya kalian ada 5 project yang mau ditanganin di perusahaan kalian atau di kantor kalian. Nah, kalian bayangin aja buka text editor yang udah Visual Studio Code yang udah 120 MB, belum ada tambah-tambahan ini, nanti belum buka projectnya ada berapa. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau biasanya sih kalau aku project banyak dari kantor dan buat nanganin bug-bugnya, aku biasa pakai Sublime karena dia apa ya, cuma buat nyatasin bugnya. Terus aku tambah terminal biar aku fokus di codingan dulu, baru kalau misalnya udah terminal full kayak gitu. Kalau di Sublime kan dia di bawah udah ada, tapi menurutku kurang apa ya, kurang bisa melihat semuanya, jadi aku lebih suka pakai terminal tersendiri. Kalau ini kan cuma sekedar berapa baris nanti muncul. Kalau misalnya pengen kita akses kayak gini running, dia juga bakal ngejalanin di VS Code-nya, yang nambah juga di VS Code-nya nanti RAM-nya. Ya, nanti yang ada terminal pindah ke VS Code dan VS Code-nya berat. Takutnya VS Code-nya malah ngehang, malah bahaya juga nanti kalau misalnya kalian baru ngerjain gitu. Mungkin gambarannya buat kalian mau nentuin text editor mana yang bakal kalian pelajarin, buat berdalam dulu. Itu seperti itu. Biar kalian lebih paham atau uh, tahu pengen belajar lagi tentang web developer lebih dalam, kalian bisa uh, ikuti video-video selanjutnya. Kalau emang butuh subscribe aja nggak apa-apa, atau like video yang bakal aku bikin ini. Sekian dan terima kasih. Salam Permaker.